Story of Riana. Nah, hari ini aku bakalan ngebahas tentang makanan. Kayak siapa yang penasaran kira-kira aku mau bahas makanan itu makanan seperti apa ya? Ikutin terus ya keseruan aku di video ini. Bagi penyakit tertentu, apalagi penyakit diabetes, biasanya dokter sama ahli gizi itu mempertimbangkan makanan bagi si penderita tentunya. Jadi kenapa sih penderita diabetes itu sangat penting dan wajib harus mengatur pola makannya atau mengatur apa aja sih yang harus dimakan gitu. Jadi menurut Persatuan Endokrinologi Indonesia ada 4 pilar sukses pengobatan diabetes. Nah, apa aja 4 pilarnya itu? Yang pertama itu edukasi. Jadi penderita diabetes maupun keluarga ataupun mungkin teman-teman terdekat seperti itu harus mengetahui bagaimana cara mengkonsumsi obatnya, jadwal makannya, dosisnya seperti itu, dan bagaimana pengaturan makan si penderita itu sendiri. Nah, waktu itu aku juga pernah dibilangin bahwa diri aku sendiri maupun keluarga itu merupakan polisi DM. Artinya kalau misalnya nih aku nakal ataupun bandel, mau cicip ini, mereka bisa ngingetin seperti itu, mengingatkan untuk rutin buat suntik kayak gitu, dan juga memperhatikan makanan apa aja yang sebenarnya boleh dan nggak boleh dimakan oleh penderita diabetes begitu. Yang kedua itu pengaturan pola makan. Jadi sweet people perlu diketahui bahwa pengaturan pola makan ini benar-benar harus diperhatikan. Yang ketiga ini aktivitas latihan 30 menit aja ngeluangin waktu. Tapi kalau misalnya memang berat, kalau aku sih ngatasinnya misalnya 7 menit tapi tiap hari kayak gitu. Tapi kalau misalnya sweet people sibuk atau mungkin memang masih ada yang sekolah dan sebagainya, mungkin bisa juga kayak misalnya jarak dari rumah ke sekolah deket, jadi lebih baik jalan kaki dibandingkan naik kendaraan pribadi atau kendaraan umum kayak gitu. Jadi kan lebih sehat kalau jalan kaki atau naik turun tangga kayak gitu. Terus juga bisa juga nih beres-beres rumah, terus cuci baju secara manual kayak gitu setiap hari. Karena kita membutuhkan aktivitas yang lebih gitu. Jangan cuman jangan cuman aktivitas yang nggak ada pergerakannya, seperti misalnya kayak nonton film kayak gitu, buka laptop secara lama. Itu kan paling cuman paling yang olahraga cuma tangan doang ya, sweet people ya kayak gitu. Oke, lanjut pilar yang keempat. Pilar yang keempat itu adalah terapi untuk pengobatannya ya. Untuk insulin maupun obat-obat oral yang sweet people konsumsi itu benar-benar harus diperhatikan ya, sweet people. Rajin kontrol ke dokter kayak gitu untuk mengetahui mungkin tingkat KBSAG-nya, bagaimana fungsi ginjal gitu. Karena ada beberapa pemeriksaan yang harus wajib banget diperiksain setiap bulannya. Ya, jadi penderita diabetes itu harus mempunyai jadwal makan, ya nggak sih? Nah, jadwal makan yang direkomendasikan itu, aku punya buku. Jadi buku ini waktu itu aku dapat waktu awal-awal aku didiagnosa diabetes ya. Nih, oke, jadi bukunya begini. Ada isi waktu makannya. Waktu makan pagi itu dari jam 7 sampai jam 8. Terus snack time itu jam 10 siang. 10 siang pagi ya? 10 pagi. Jam 10 pagi. Makan siangnya jam 12 sampai jam 1. Terus snack time-nya lagi itu jam 4. Terus makan malam jam 7 dan snack time lagi jam 9 malam. Jadi aku mau ngebahas tentang cemilan apa aja yang bisa para sweet people konsumsi gitu. Karena aku secara pribadi selama sih waktu awal-awal di diagnosa itu bingung, aduh mau makan snack apa ya. Mungkin boleh tapi nggak boleh berlebih kali ya, banyak banget pertimbangan kayak gitu ya.
Nah, aku mau kasih informasi yang udah aku rangkum dari beberapa sumber tentang cemilan apa aja yang bisa dikonsumsi oleh para jadi beberapa cemilan sehat dari tim riset IGN Medis yang aku temuin itu ada telur rebus. Nah, kenapa sih telur rebus itu direkomendasikan? Yang pertama, karena itu ada proteinnya, ya benar sekali. Jadi yang direkomendasikan itu 1-2 butir. Jadi sweet people bisa mengkonsumsi misalnya di cemilan pagi itu 1 butir, nanti di cemilan siang 1 lagi kayak gitu. Jadi 2 totalnya ya dalam sehari. Terus yang kedua itu ada kacang almond. Ini kacang almond yang suka ada di Silver Queen ya, yang di coklat-coklat gitu enggak sih? Jadi kacang almond yang benar-benar murni atau bisa aja manggang seperti itu sweet people ya. Jadi katanya nih dari Charlie Musato RD, seorang pendiri Eat Well to Be Kind di City Osage, Kansas. Dia bilang kalau kacang adalah cemilan super untuk penderita diabetes karena rendah karbohidrat serta tinggi protein, serat, dan lemak yang sehat, bukan lemak jahat ya sweet people. Terus dia juga bilang kalau makan kacang-kacangan itu bisa menciptakan rasa kenyang. Terus yang direkomendasikan itu sebaiknya kacang almond itu sekitar segenggam, terus genggam tangan ini ya. Mungkin bisa itu 5 biji kacang gitu ya, 5 biji atau 6 biji kacang gitu. Jadi nggak boleh banyak-banyak ya, karena kalorinya cukup tinggi, makanya nggak dianjurin untuk makan yang terlalu banyak kayak gitu. Jadi kalau untuk cemilan juga mungkin udah kenyang ya. Dari sumber yang aku dapetin bahwa studi yang dilakuin, jadi tuh kayak ada penelitian gitu loh tahun 2011 yang menunjukkan bahwa kacang almond itu dimasukin kayak disisipin ke makanan orang diabetes tipe 2 selama 12 minggu secara positif dapat mempengaruhi gula darah dan mempengaruhi risiko penyakit jantung. Wah, luar biasa banget ya. Jadi selain buat kontrol gula darah, tapi si kacang almond ini juga bisa buat mengurangi resiko penyakit jantung. Yang ketiga ini adalah alpukat. Iya, siapa yang nggak kenal alpukat, mudah didapat juga dan murah nggak ya harganya? Kayaknya sih murah ya. Lagi pula untuk menderita diabetes, jadi yang disaraninnya itu sebanyak 1/4 hingga setengah alpukat. Jadi nggak boleh langsung makan satu gitu ya. Selanjutnya tuh ada Turkey roll up. Turkey roll up. Ini tuh roti lapis yang terdiri dari potongan dada kalkun yang dililitkan dengan kandungan karbohidrat yang rendah seperti keju dan sayuran. Belum pernah makan ini sih, aku sweet people. Kalau sweet people gimana? Udah pernah makan ini atau belum? Komen di bawah ya. Oke, next ya, aku nggak mau bahas dikarenakan ini aku nggak tahu sih makanannya, mungkin nanti aku tampilin di sini. Sekarang cracker sandwich. Cracker sandwich ini makanan ringan yang populer dan semua orang bisa membuatnya sendiri dengan cara menambahkan taburan gandum utuh di atas irisan keju. Wow, banget sih. Asupan lemak dari produk susu seperti keju dapat memperlambat pencernaan karbohidrat, mendorong pelepasan hormon yang menurunkan kadar gula darah, ya pokoknya seperti itu lah ya. Tapi ingat, untuk memilih crackers jangan lupa berhati-hati karena banyak merek yang tepung olahannya dan tambahan gula itu jadi malah melonjak kadar gula darahnya seperti itu. Pastikan kandungan sodium dan karbohidrat tetap terjaga sweet people ya. Untuk sodium batasi 120 sampai 130 mg dan karbohidrat sekitar 20 gram aja untuk crackers. Oke? Biasanya sih kalau crackers ya mungkin sweet people bisa cari crackers di supermarket gitu yang biasanya crackers yang sayuran gitu sih. Itu juga aku biasanya konsumsi itu sih, tapi nggak terlalu banyak dulu sih. Nah, selanjutnya adalah popcorn. Siapa yang nggak tahu popcorn ya? Tapi bukan popcorn yang dijual-jual sembarangan ya. Artinya sebaiknya sih ya buat popcorn sendiri sih lebih
lebih higienis dan juga kita tahu kandungannya apa aja. Next time aku mungkin bakal buat video ya buat popcorn kali ya. Kayaknya seru juga sih, aku belum pernah buat popcorn. So, energy bar ini adalah makanan yang fantastik. Ini tuh mungkin kayak soy joy kali ya. Aku sih pernah beberapa kali beli itu, ya lumayan sih sweet people buat ganjal perut ya. Trail mix ini makanan yang menggabungkan kacang, biji, dan buah kering. Kemarin aku sempat beli di Shopee, tapi ternyata setelah aku baca-baca lagi beberapa sumber yang mengatakan bahwa sebaiknya sih trail mixnya itu dibuat sendiri kayak gitu, karena kita lebih tahu jadi buah apa yang kita gunakan dan gimana cara kita mengolahnya kayak gitu. Satu porsi trail mix mengandung hampir 4 gram protein yang menjadikan cemilan pengisi yang dapat meningkatkan kontrol gula darah pada penderita diabetes. Bagus banget ini. Tapi yang pasti kalau misalnya mau buat trail mix sendiri di rumah, jangan terlalu banyak dry fruitnya. Selanjutnya selai kacang. Oke, enak banget sih kayaknya selai kacang. Cuman aku nggak tahu selai kacangnya itu yang seperti apa ya. Mungkin selai kacangnya harus dilihat juga sih komposisinya apa, atau mungkin para sweet people bisa juga buat di rumah kayak gitu ya. Kalau aku dulu makan seledri itu biasanya ya udah dimakan aja, dulu sih makannya pakai saus ya, sedikit sih, tapi tetap enak juga sih. Nah, jadi sekian teman-teman pembahasan aku tentang cemilan para sweet people semua di rumah ya. Selain sehat, menyegarkan, dan juga mungkin para sweet people yang wanita nih pengen menjaga berat badan kayak gitu kan, tetap kontrol gula darah dan juga tetap perhatikan makanan apa aja yang harus dimakan dan yang nggak boleh dimakan, seperti itu. Kita harus bijak-bijak dalam memilih makanan. Oke? Aku juga lagi belajar sih untuk mengontrol makanan dan juga mengontrol cemilan-cemilan apa aja yang aku harus makan sweet people. Ya ayolah kita sama-sama belajar dan juga semakin memperbaiki kehidupan kita setiap harinya. Selagi Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk hidup, kita mau belajar untuk memperbaiki hidup dan juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Oke, salam diabetes, bye, see you in next vlog. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe channel ini.